Seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, bagaimana misalnya kendali pengairan di Mesir pada waktu itu berada di dalam istana Fir'aun, sehingga kalau Fir'aun katakanlah menekan tombolnya di dalam istana, maka berhenti aliran air di seluruh Mesir itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuburan yang begitu rupa ya, di seluruh wilayah Mesir, terutama yang berada di pinggir sungai Nil. Ya, sehingga pohon-pohon yang tumbuh di situ berbuah dengan sangat lebatnya, sampai sebagian ulama menjelaskan sampai ketika ada wanita misalnya yang keluar dari rumah, mohon maaf, tanpa mengenakan busana, tidak ada yang bisa melihat auratnya kalau dia berjalan di sepanjang sungai Nil, karena begitu rimbun atau begitu lebatnya ya, pohon dan tumbuhan yang tumbuh di situ. Dan kalau dia keluar dari rumahnya dengan membawa keranjang yang kosong di atas kepalanya untuk menuju satu tempat tanpa memetik buah yang dia lewati, itu keranjangnya akan penuh ketika dia sampai di tempat yang dia tuju. Itu dari yang jatuh-jatuh saja itu. Tapi seperti yang kita ketahui, ketika Fir'aun ya, yang dengan kekuasaan yang sedemikian hebat itu ingin menanggalkan posisinya sebagai hamba Allah dan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb, Tuhan kalian yang paling tinggi, maka sejak saat itu sebenarnya dia sudah mulai mengukir sejarah kesengsaraan dalam hidupnya ya. Bahkan tidak perlu seorang manusia itu mengatakan diri sebagai Tuhan. Begitu dia mencari Tuhan selain Allah ya, begitu dia mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga sebenarnya sudah mulai mengukir jalan kesengsaraan dalam hidupnya. Maka ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, secara tidak langsung Allah berpesan kepada kita bahwa tidak mungkin kalian bahagia kecuali dengan cara ini. Tidak mungkin kalian menjalani hidup di dunia ini dengan bahagia kecuali dengan cara ini, yaitu dengan jalan beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada cara lain untuk bahagia di dunia ini kecuali dengan seperti itu. Ya. Banyak orang menganggap dia akan bahagia kalau dia mencapai apa yang diistilahkan oleh orang-orang sekarang dengan istilah kebebasan finansial misalnya. Apa itu kebebasan finansial? Ya, itu katanya kalau kebebasan finansial itu artinya kalau seseorang sudah bisa menikmati uangnya meskipun dia tidak bekerja. Ya. Jadi itu sudah artinya dia mau berwisata ke luar negeri setiap hari pun ya, tidak perlu mengurus bisnis, tidak perlu masuk kantor, itu uangnya masuk terus, itu sudah namanya kebebasan finansial ya. Tapi apakah orang otomatis bahagia dengan itu? Ya. Tidak otomatis, kecuali kalau kebebasan finansial itu mengantarkan dia untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau kebebasan finansial itu membuat dia semakin jauh dari Allah, semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala, kebebasan finansial itu justru akan membawa bencana-bencana yang tidak diduga dalam hidupnya.
Jadi kalau mau contoh kebebasan finansial yang mendekatkan diri kepada Allah itu, ya contoh Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu taala anhum, Abdurrahman bin Auf, dan sebutlah nama-nama sahabat yang lain. Sebut juga ulama-ulama saleh seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Itu kebebasan finansial yang luar biasa, yang istilahnya kalau sudah berbicara tentang perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak karu-karuan. Ya, sudah tidak karu-karuan menyumbangnya, ya. Bersedekahnya sudah tidak karu-karuan. Ya, itu kebebasan finansial yang mendekatkan seseorang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada yang mau mencapai kebebasan finansial atau merencanakan dalam hidupnya ingin sampai pada posisi kebebasan finansial itu, rencanakan bahwa kalau saya sampai di situ, ya, saya akan sumbangkan 90% harta saya untuk, ya, fisabilillah. Ya, saya akan hajikan, umrahkan sekian banyak orang. Dan saya akan semakin banyak bertahajud. Ya. Jadi biasanya cuma witir 1 rakaat, kalau sekarang ya, unlimited. Ya, pokoknya sampai gemetar kakinya, ya, witir. Ya. Karena memang kita tidak bisa bahagia kecuali dengan itu. Ya. Kita tidak bisa bahagia kecuali ketika kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama juga pernikahan yang bahagia itu, ya, bukan sekedar pernikahan yang dikaruniai kelapangan rezeki, rumah yang lapang, ya, keturunan yang lucu-lucu, menggemaskan, ya. Bukan itu, tapi pernikahan yang bahagia itu adalah pernikahan yang memang diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi masalah dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu, selalu larinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak juga dididik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk apa punya anak yang ketika kecil lucu dan menggemaskan, tapi ketika besar menjengkelkan? Ya, biar berdoa juga, mendoakan orang tuanya tidak mau. Ya. Jadi maka itulah sebabnya ada sebagian ulama yang menyimpulkan, apa definisi anak soleh itu? Apa definisi singkatnya anak soleh itu apa? Waladun soleh yad'u lahu. Jadi kalau ada anak yang selalu mendoakan orang tuanya, itu anak soleh. Kan itu hadisnya kan begitu. Ya, ketika anak Adam itu meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya yang disebutkan apa? Waladun soleh, anak yang soleh. Nah, kalau kita mau tahu kita ini anak yang soleh atau tidak, nah itu tadi lanjutannya. Yad'u lahu. Apakah kita mendoakan orang tua kita atau tidak? Jangan sampai kita mendoakan orang tua kita 2 kali setahun. Kapan? Waktu Idul Fitri dengan Idul Adha, itu kebetulan karena khatibnya di ujung khutbah menyampaikan doa, ampunilah kedua orang tua kami. Kita bilang amin. Seandainya itu khatib tidak mengucapkan doa itu, kita tidak doakan juga. Maka dalam surah apa itu? Surah Luqman, ya, wa anishkurli waliwalidaik. Jadi kata sebagian ulama, kepada kedua orang tua. Kata sebagian ulama, bersyukur kepada Allah itu wujudnya paling minimal adalah dengan sholat 5 kali
sehari dan semalam. Nah, sementara di dalam ayat itu dikatakan dan bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan minimal salat 5 kali sehari semalam, dan caranya bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua itu minimal doakan juga 5 kali sehari dan semalam. Nah, itu sebagian ulama beristimbat, artinya mengambil kesimpulan ya dengan tadabbur ayat itu. Jadi minimal 5 kali sehari dan semalam. Ya, ini tidak ada hadisnya, tetapi dia simpulkan dari ayat itu. Baik. Jadi kita kembali bahwa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah satu-satunya jalan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Nah, termasuk juga ini, saya cuma ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, ini 1-2 hari atau 2-3 hari belakangan ini ya, kita terutama bangsa Indonesia ini diaduk-aduk ya pikiran dan perasaannya ya dengan proses pendaftaran capres dan cawapres ini ya, semua jadi pengamat politik ya, di Facebook bicara begini bla 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 dan seterusnya ya. Nah, jangan sampai ya, saya yakin kita semua ya, seluruh rakyat Indonesia ini menginginkan yang terbaik untuk negeri ini ya. Artinya tidak masalah, masing-masing mungkin kemudian punya pilihan menurut dia presiden cawapres yang terbaik untuk Indonesia ini si A atau si B ya, itu tidak masalah. Tapi satu hal yang kita jangan lupa bahwa itu adalah bentuk ikhtiar manusia, bahwa kita menganalisa presiden atau capres cawapres yang terbaik itu ini dengan analisa begini dan seterusnya ya, itu ikhtiar manusia, upaya kita. Tapi kita jangan lupa di atas semua itu upaya yang paling utama untuk kita lakukan itu adalah dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah ya, kalau kita ingin negara ini menjadi lebih baik, kita perbaiki ibadah kita kepada Allah, dan salah satu ibadah yang patut untuk kita maksimalkan pada hari-hari ini sampai seterusnya itulah dengan memperbaiki doa kita kepada Allah. Itulah makna sebagian ulama mengatakan, seandainya aku mempunyai doa yang mustajab ya, seandainya saya punya doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku jadikan doa itu untuk pemimpin ya, karena vitalnya posisi pemimpin negara itu, sehingga dia katakan seandainya saya punya doa, saya akan doakan baik-baik ini pemimpin negara ini, supaya siapapun yang memimpin dia adalah pemimpin yang terbaik untuk negara. Jadi kalau kita sekarang ini punya intensitas setiap 5 menit ya, membaca medsos ya, setiap 5 menit mengupdate lagi apalagi komentar orang ini soal perkembangan terakhir ini ya. Apalagi kalau dia ikut 50 grup ya, WA, semua masing-masing grup ada ya, analisanya ya, setiap 5 menit. Nah, setiap berapa menit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya. Karena biar kita bikin perhitungan, analisa apapun ya, qulubul ibad fi aidi rabbil ibad. Biar kita bikin analisa, biar kita viralkan ya, bikin hashtag apa segala macam ya. Tapi hati manusia ini semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba mempengaruhi opini publik
ya dengan pilihan yang menurut kita terbaik, seolah-olah kita ini bisa menguasai hati manusia. Kita lupa bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati semua manusia, yang bisa membolak-balikkan hati semua manusia, dan kita lupa untuk minta kepada sang penguasa manusia itu, sang pencipta manusia itu untuk, ya katakanlah kalau misalnya antum mau pilih ya capres atau cawapres nomor 1 atau nomor 2, ya, berdoa pada Allah buat 90% rakyat Indonesia ini, ya Allah mencoblos nomor 2 misalnya atau nomor 1, ya. Atau berikan kepada Indonesia ini pemimpin yang terbaik, ya, yang memimpin rakyat Indonesia dengan cinta, dengan kasih sayang, ya, bukan sekedar mementingkan kepentingan kelompok-kelompoknya, ya, pendukung-pendukungnya, ya. Nah, ini kita jangan lupa doa ini, karena kita tidak tahu di antara kita ini, kita tidak tahu siapa yang paling mustajab doanya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diremehkan. Ya. Mungkin ada yang penampilannya biasa-biasa saja, ya. Bukan penampilan santri, bukan penampilan ustadz, biasa-biasa penampilan. Tapi justru dia orang yang paling mustajab doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pernah sampaikan kisah itu, ya. Kisah di zaman ulama salaf, ya. Kisah seorang ulama salaf bernama Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullahu taala, yang menceritakan ketika satu waktu kota Madinah mengalami masa paceklik dan semua orang di kota Madinah sudah keluar untuk istighatsah, ya, untuk berdoa, ya, salat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sudah beberapa kali penduduk Madinah melakukan itu, tapi doa mereka belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullahu taala ini punya kebiasaan setiap malam pergi ke Masjid Nabawi untuk sholat di sana. Jadi ada satu tiang itu jadi tempatnya biasanya sholat di situ. Dan ketika dia sedang sholat pada suatu malam, tidak jauh dari tiangnya tempatnya sholat, ada seorang yang juga masuk ke masjid itu, kemudian sholat, dan di ujung sholatnya orang itu yang dia tidak kenal siapa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya mengatakan, ya Allah, seluruh penduduk kota harammu ini sudah keluar untuk meminta agar engkau menurunkan hujan ke kota Madinah ini, tapi kau belum kabulkan doa mereka. Maka malam ini ya Allah, aku minta, aku mohon kepadamu untuk kau kabulkan doa mereka, gitu. Nah, tidak lama setelah orang ini berdoa, ya, Muhammad Ibnul Munkadir yang tidak jauh dari dia mendengar doanya, dan dia mengatakan, wah, kalau bahasa kita ini, siapa tahu engkau itu, ini orang satu kota sudah berdoa saja tidak dikabulkan, kau siapa? Seakan-akan begitu, ya, bahasa ininya, bahasa bebasnya begitu, ya, mungkin tidak persis begitu. Jadi ada ungkapan seperti siapa orang ini, ya, tiba-tiba muncul seakan-akan, ya. Tapi tidak lama setelah itu kemudian terdengar suara guntur di langit, dan tidak lama setelah itu turun hujan, ya, setelah orang ini berdoa pada Allah. Maka ketika terjadi itu, Muhammad Ibnul Munkadir kaget, ya. Wah, bukan orang main-main ini, ya. Begitu dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, oke, habis selesai sholat subuh insyaallah saya akan temui, saya mau cari tahu siapa orang ini. Nah, jadi ternyata setelah hujan itu turun, orang yang tadi berdoa ini malah
bermunajat lagi kepada Allah dan dia mengatakan, ya Allah, siapa saya ini ya Allah sehingga kau kabulkan doaku. Jadi dia justru menangis, orang ini menangis karena ya dia mungkin tidak menyangka bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dalam sisa waktu waktu tahajud, waktu sahur itu dia sholat sampai kemudian kira-kira sudah hampir azan. Orang ini kemudian keluar dari masjid, kemudian dia masuk kembali ke masjid bersama dengan orang-orang yang datang ke masjid untuk sholat subuh. Jadi seakan-akan dia juga baru datang, ya. Padahal dia sudah dari tadi di masjid itu. Maka singkat cerita, kemudian Muhammad Ibn Munkadir selepas sholat subuh, dia mengikuti orang ini sampai ke rumahnya. Begitu dia sudah tahu rumahnya, oh ini rumahnya, Muhammad Ibn Munkadir kembali ke masjid untuk berzikir, ya, sampai kemudian terbit matahari. Setelah selesai itu, baru kemudian dia kembali ke rumah orang itu lagi, ya, kemudian kepada orang itu, ya, ternyata orang itu, ya, keluar dari rumahnya gubuk kecil, kemudian di depan rumahnya dia gelar, ya, alat-alatnya, ternyata dia tukang sepatu, ya, tukang perbaiki sendal, ya, bukan ustadz, ya, bukan siapa-siapa, cuma tukang tukang sepatu, ya, tukang perbaiki sendal, ya. Masih ada sekarang yang perbaiki sendal itu, masih ada, ya, iya. Maka kepada orang itu kemudian Muhammad Ibn Munkadir mengatakan, alasta sahibanal barihah, ya. Jadi dia katakan, bukankah Anda yang bersama-sama kami tadi malam, maksudnya di Masjid Nabawi. Nah, ternyata orang ini mendengarkan respon itu, mendengarkan pertanyaan Muhammad Ibn Munkadir ini, dia malah menunjukkan reaksi yang marah kepada Muhammad Ibn Munkadir dan seolah mengatakan, apa urusanmu? Ya. Tidak mau ada yang mengetahui bahwa dia malam itu pergi ke Masjid Nabawi. Dan ketika Muhammad Ibn Munkadir bertanya seperti itu, dan orang ini, si tukang sepatu ini sadar bahwa ternyata ada yang melihat dia tadi malam, maka dia kemudian mengumpulkan kembali semua peralatannya. Ya, tidak jadi dia tidak jadi dia bekerja pada waktu pagi itu. Dia kumpulkan semua bekalnya, kemudian dia masuk ke dalam rumahnya kembali dengan rasa marah. Keesokan harinya Muhammad Ibn Munkadir, ya, karena orang ini sudah marah, dia mengatakan ini tidak kondusif untuk berbicara dengan dia. Keesokan harinya dia coba datang, ternyata orang itu sudah tidak ada. Dia tanyakan kepada tetangganya mengatakan kepada Muhammad Ibn Munkadir, apa yang sudah Anda lakukan dengan si fulan ini? Sejak Anda bertemu dengan dia kemarin, dia sudah pergi, saya tidak tahu kemana perginya. Ya. Jadi ini salah satu contoh hamba Allah yang disebut, ya, sebagai al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi, orang-orang yang tidak ketahuan, ya, ya, diistilahkan sebagai orang yang tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Ya. Ini orang yang kita tidak tahu, ya, kita kembali tadi masalah doa ini, kita tidak tahu siapa di antara kita doanya yang seperti doanya si tukang sepatu ini, yang sampai hari ini pun kita tidak tahu namanya siapa. Maka kita berikan, ya, doa yang terbaik, ya, untuk negeri ini, ya, kalau memang kita ingin negeri ini menjadi lebih baik, ya. Karena itu adalah upaya yang terbaik, ya. Di samping kita mencoba katakanlah mungkin membentuk opini, memberikan informasi yang benar, tapi yang lebih daripada itu adalah dengan banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma rajin di Facebook, ya, jangan cuma tekun bermedsos, tapi lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan doa ini akan banyak keajaiban. Akan banyak hal-hal yang luar biasa bisa terjadi. Yang tadinya tidak suka akan menjadi suka. Yang tadinya tidak mendukung akan
mendukung. Ya. Tapi kita harus perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau perlu banyak bersedekah. Kemudian bertawassul kepada Allah dengan sedekah, dengan amal-amal soleh itu. Ya, bertawassul untuk minta kepada Allah supaya Allah berikan kebaikan, keberkahan untuk negeri ini. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pengantarnya terlalu lama. Kita lanjutkan pembahasan tafsir dan tadabbur kita karena memang tinggal sedikit pada ayat yang ke 228 ini. Jadi kita review sedikit bahwa pada ayat 228 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu hukum yang berkaitan dengan talak atau dengan perceraian, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, bahwa wanita-wanita yang diceraikan itu memiliki masa tunggu ya, selama 3 quru ya. 3 quru, kata quru seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, sebagian ulama menafsirkan atau memaknai quru itu sebagai masa haid, dan sebagian ulama yang lain termasuk di dalamnya ulama Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud dengan quru itu adalah masa suci ya, jadi masa suci. Jadi kalau misalnya seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada saat istri itu dalam keadaan bersih dari haid, kalau menurut pendapat yang kedua tadi, maka berarti itu sudah dihitung 1 masa suci, 2 masa suci, kemudian sampai 3 masa suci. Kalau yang mengatakan haid, quru itu adalah haid, maka kalau dijatuhkan talak pada masa suci, maka berarti belum dihitung. Nanti kalau dia haid baru dihitung. Haid pertama, haid kedua, haid ketiga. Kemudian Allah katakan wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, dan para istri, para wanita itu tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya, apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka ini, baik itu yang berkaitan dengan masa haid ataupun dengan masa suci. Karena mungkin ada, seperti yang kita jelaskan, ada mungkin wanita yang sengaja menyembunyikan bahwa dia sudah bersih atau dia sudah haid, dengan tujuan mungkin ingin memperpanjang masa tunggu itu, atau ada yang lain mungkin justru ingin mempercepat ya, karena memang dia sudah tidak suka atau ya, ingin diceraikan oleh suaminya. Kemudian Allah katakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan suami mereka itulah yang paling berhak untuk merujuk ya, para istri itu pada masa tenggat menunggu itu jika mereka ingin memperbaiki hubungan pernikahan. Jadi ini yang disebut dengan masa tunggu ini. Di situ suami boleh atau disyariatkan untuk merujuk istrinya. Ya, jadi misalnya dia menjatuhkan talak ya pada hari ini, kemudian ada 3 masa suci atau 3 masa haid ke depan, itu adalah masa untuk mempertimbangkan apakah pernikahan itu dilanjutkan. Kalau ingin dilanjutkan, maka suami disarankan untuk merujuk istrinya pada masa itu. Ya. Kalau lewat dari masa itu, bagaimana? Nah, sudah 3 kali misalnya haid atau 3 kali masa suci, kemudian suaminya baru mau merujuk, bagaimana? Boleh, tapi harus akad baru lagi. Ya, boleh tapi harus apa?
akad baru lagi. Ya. Jadi tidak sama statusnya kalau dia merujuk istrinya dalam masa 3 quru itu. Karena dalam masa 3 quru itu status istri itu masih tetap istri meskipun sudah dijatuhkan talak. Itu masih istri. Ya, sehingga untuk merujuk cukup dengan perkataan atau perbuatan. Ya, perkataan itu ya kita sudah contohkan misalnya dengan mengatakan secara tegas bahwa kita rujuk. Ya, atau misalnya dia katakan, ayo kita bulan madu lagi misalnya. Bulan madu ke Lombok, ya, lagi gempa bumi. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan untuk saudara-saudara kita di Lombok. Ya. Ini Lombok ini katanya masih akan berlangsung berapa pekan ke depan. Karena ini lempengannya sudah bertumbuk-tumbuk. Nah, itu bisa jadi nanti teman-temannya itu akan sambung menyambung. Ya, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan untuk saudara-saudara kita. Nah, itu contoh rujuk. Ya, jadi rujuk dengan cara atau dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan misalnya dengan mencium istri dengan niat rujuk atau dengan melakukan hubungan suami istri. In aradu islaha. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ini luar biasa ini. Ini salah satu ayat yang menjadi bukti nyata bagaimana Islam memuliakan kaum wanita. Allah katakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bahwa kaum wanita, para istri itu berhak, ya, memiliki hak, ya, yang sama sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Jadi para suami tidak boleh hanya sekedar menuntut haknya. Ya. Kalau hak suami berarti kewajiban istri. Jadi tidak boleh suami hanya mau menuntut haknya. Ya. Kemudian lupa untuk menunaikan kewajibannya kepada istri yang notabene adalah hak daripada istrinya. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di sini, maksud ayat ini adalah walahunna 'ala rijali minal haqqi mithlu ma lirrijali 'alaihin. Para istri itu memiliki hak, ya, terhadap suaminya sebagaimana suami juga memiliki hak terhadap istrinya. Ya. Falyu'addi kullu wahidin minhuma ilal akhar ma yajibu alaihi bil ma'ruf. Maka hendaklah masing-masing pihak, baik itu suami maupun istri, menunaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada pihak lain. Ya. Jadi jangan cuma menuntut istri, ya, memasak, ya, menyiapkan makanan, tapi kita tidak pernah mensuplai bahan makanannya. Ya. Makanya ada anekdot itu, seorang ustadz cerita, dia sibuk saja berdakwah, sibuk ceramah, ya, pulang-pulang selalu minta, mana makanan, ya, saya lapar apa semua gitu ya. Sampai akhirnya satu hari dia pulang, dia minta makanan, istrinya mengatakan itu ada di panci. Begitu dia buka panci, buku semua isinya. Ya. Ya. Jadi dia cuma menuntut, ya, disiapkan makanan, tapi tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah, memberikan suplai makanan. Ya sudah, akhirnya istrinya masak buku-bukunya. Ya. Nah, itu makan buku-bukumu itu. Ya. Jadi harus seimbang. Ya. Jadi contoh yang paling jelas itu Nabi SAW. Ya. Ketika pulang ke rumah tidak ada yang dimakan, sudah puasa. Ya. Jangan
koro-koroang. Ya. Pulang ke rumah seakan-akan ya padahal ya belanja saja tidak pernah dikasih, pulang ke rumah mau minta disiapkan makanan. Bahasa Portugisnya bajiki. Ya. Nah, jadi walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Nah, Allah katakan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Apa maksudnya baik itu? Baik ini tidak ada ketentuan nominalnya berapa. Jadi Allah cuma katakan dengan cara yang ma'ruf. Maka rujukannya, referensinya ma'ruf, kata ma'ruf itu sama dengan kata urf. Jadi, apa standar umumnya gitu ya. Jadi tidak ada batas nominalnya harus sekian juta misalnya, tidak. Ya, jadi dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu ya, nanti akan kembali pada kemampuan suami dan juga kembali kepada kemampuan istri. Ya. Kemampuan suami berapa? Kemampuan istri menyiapkan seperti apa? Karena tidak semua juga istri, ya, tidak semua juga wanita itu punya skill yang sama dengan chef. Ya, tahu chef? Ya, ya, koki. Tidak semua suami begitu, tidak semua istri begitu. Ya, kadang-kadang ada suami lebih jago memasak daripada istri. Ya, nah, tidak bisa juga suami menuntut ya lebih banyak. Ya kalau memang skill memasak istrinya seperti itu, ya sudah, bersabar, asin-asin sedikit ya, atau kurang-kurang asinnya, ya sudah, berusaha menikmati ya. Meskipun ya istri tentu juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan skillnya, tetapi ya, kita semua paham bahwa dalam belajar itu tidak semua orang kemudian bisa menaikkan standarnya dengan cepat, atau ada orang yang mungkin ya begitulah standarnya, sekeras apapun dia berusaha maka seperti itulah standarnya ya. Jadi itu ma'ruf, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Itulah sebabnya di sini Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan kita, terutama para suami kaum pria ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam khutbahnya dalam Haji Wada, beliau mengatakan, di antara khutbahnya beliau mengatakan, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita ini, dalam berinteraksi dengan wanita, dengan istri-istri kalian. Jadi landasan muamalah, landasan interaksi suami dengan istri itu adalah landasan takwa. Kenapa saya sebagai suami misalnya tidak mau menzalimi istri, berusaha untuk tidak menzalimi istri? Bukan landasannya karena takut mertua, bukan. Ya. Tapi takut kepada Allah. Karena kalau saya menzalimi istri, saya pasti akan dihisab pada hari kiamat. Kalau saya tidak memenuhi kewajiban saya kepada istri, saya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka motivasinya itu lebih tinggi kalau seperti itu. Motivasi takwa kepada Allah. Ya. Lebih mendorong kita untuk menjaga apa yang harus kita lakukan, dan lebih daripada itu, kalau kita berusaha tunaikan semaksimal mungkin, itu balasannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena landasannya apa? Takwa. Kalau cuma mau dapat penghargaan mertua atau mau dapat awards sebagai suami teladan, itu saja didapat di dunia. Di akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau dorongannya adalah takwa, suami menjalankan tanggung jawab dengan dorongan takwa kepada Allah, maka ada atau tidak ada manusia yang melihat, dia tetap jalankan itu. Dia tetap jalankan. Ya. Tidak disuruh, ya disuruh atau tidak disuruh, dia akan jalankan. Ada atau tidak aturan undang-undang
dia tetap jalankan. Ya. Nah, nanti ada orang yang jalankan kewajibannya karena ada bahaya. Kalau suami tidak memenuhi kewajiban selama sekian bulan, terancam pidana 10 tahun penjara. Nah, dia tidak mau dipenjara. Itu motivasinya karena apa? Undang-undang. Tapi kalau motivasinya takwa, itu luar biasa. Pahalanya juga, balasannya dari Allah juga luar biasa. Maka kita luruskan ya, motivasi kita dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Fattaqullaha fin nisa. Jadi memperbaiki interaksi dengan para istri, ya, termasuk juga di dalamnya pada anak-anak perempuan kita, itu adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena sungguhnya kalian mengambil para wanita itu, istri-istri kalian, dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian meminta dihalalkan ya, untuk berhubungan dengan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini pesan dari Nabi SAW. Dalam hadis ini agak panjang hadisnya, tapi ditutup hadis ini, nasihat tentang wanita ini, dengan sabda Nabi SAW, walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para istri itu berhak mendapatkan nafkah, rizki, dan pakaian yang layak, yang pantas untuk mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini penting, dengan cara yang ma'ruf, supaya jadi perhatian juga kepada istri, bahwa istri tidak bisa juga menuntut melebihi kapasitas suami, karena itu bisa melampaui batas ma'ruf itu. Ya. Jadi jangan gaji suami setiap bulan hanya berapa sekarang UMR? 3 juta sekian ya. Jangan gaji suami setiap bulan hanya 3 juta ya, minta dibelikan tas harganya 40 juta ya. Bajunya tidak mau kalau yang harga-harga ratusan ribu ya, maunya yang dari Paris ya, dari Paris ya. Dia tidak mau kalau buatan Tanah Abang, tidak mau, harus dari Paris ya. Jadi susah, itu tidak ma'ruf namanya itu ya, tidak ma'ruf, harus bil ma'ruf ya. Nah, itulah yang menyebabkan banyak suami jadi koruptor ya. Karena tuntutan istri ya melampaui ya, yang masuk di rekening ya. Ini bahaya ya. Harus bil ma'ruf, semua harus dengan cara bil ma'ruf. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah ditanya, ma haqqu zaujati ahadina, wahai Rasulullah, apa hak istri kami pada kami ya, Rasulullah menyebutkan, pertama, antut'imaha idza ta'imta, engkau memberinya makan jika engkau makan ya. Jadi artinya kalau suami juga tidak makan, ya berarti istri juga harus siap tidak makan ya. Jadi makna lainnya adalah istri memakan, mengkonsumsi yang kira-kira sama levelnya dengan yang suami konsumsi ya. Jadi jangan suami makannya ya level tinggi, istrinya ya yang biasa-biasa saja ya. Suami makan ayam, istri makan tempe misalnya ya. Harus seimbang juga. Wa taksuha idza tasaita, dan engkau berikan dia pakaian jika engkau juga berpakaian. Wala tadribil wajh, dan jangan pernah memukul wajah ya. Jangan pernah memukul wajah. Jadi boleh memukul istri kalau punya sekuat tenaga ya, sampai memukul wajah, tidak. Sampai ada sebagian ulama itu yang
menyebutkan hanya dengan ini begini saja. Ya, begitu caranya pukul itu. Ya, jangan jangan dengan jurus apa namanya? Ya, kalau dalam tapak suci itu ada jurus apa? Kata melempar tubuh. Ya. Wala tadribil wajh. Ya, dan jangan memukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan pernah menjelek-jelekkan. Ya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikot istri kecuali di dalam rumah. Jadi kalau memboikot istri jangan pergi ke hotel, ya, di rumah saja. Nah, yang luar biasa ini juga contoh yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Ini mungkin yang juga hal remeh tapi kita sering lupa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagai bentuk pengamalan terhadap ayat ini bahwa istri berhak mendapatkan apa yang kita dapatkan, kata Ibnu Abbas, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah. Saya, kata Ibnu Abbas, suka berhias. Kalau dia terus mau penampilannya tidak, kalau dalam rumah sisir-sisir rapi begitu ya. Nanti kalau mau ke kantor baru rapi. Ya. Sebagaimana juga sebaliknya ada juga sebagian istri yang nanti kalau mau ke undangan baru berhias. Nah, tapi di rumah ya pakai daster, bau bawang, bau minyak angin, bau minyak kayu putih. Ya. Jadi harus sama-sama. Ya, jangan juga suami juga begitu. Jangan cuma menuntut istrinya berhias, ya. Sementara dia juga cuma pakai celana sepak bola, bau oli, ya, bau ketiaknya juga luar biasa, ya, tidak pernah, ya, berhiaslah. Ya, ini Ibnu Abbas katakan, saya suka berhias di hadapan istri, sebagaimana saya senang kalau istri saya apa? Berhias kepada saya. Kenapa? Ibnu Abbas jelaskan alasannya. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para istri itu berhak mendapatkan sesuai dengan kewajiban yang mereka tunaikan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi ini kaidah, ya, yang luar biasa dalam berinteraksi. Tidak hanya menuntut tapi juga memberi. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan kaum pria bagaimanapun juga memiliki kelebihan dibandingkan kaum wanita, dan itu bukan berarti Allah menzalimi kita. Masing-masing diberikan kelebihan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelebihan kaum pria atas kaum wanita tidak berarti kemudian kaum pria itu lebih mulia atau kemudian lebih berhak masuk surga duluan daripada wanita, tidak. Karena pada ujung-ujungnya adalah yang menentukan adalah takwa masing-masing ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Mungkin seorang istri lebih duluan masuk surga daripada suaminya, bisa saja. Istrinya sudah masuk surga, suaminya masih di belakang, ya, masih dihisab di belakang, bisa jadi. Ya. Istrinya masuk surga tanpa hisab, suaminya insya Allah juga masuk surga tapi dihisab dulu. Ya, karena dulu dia di dunia konglomerat, ya, jadi banyak hartanya, jadi dihisab agak lama ini, ya. Auditnya lama. Ya. Istrinya dulu sudah duluan masuk surga. Atau mungkin suaminya singgah dulu di neraka, waliyadzubillah. Ya, dibersihkan dulu di dalam neraka, baru kemudian setelah itu dia masuk ke dalam surga. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, ini sudah ketetapan Allah bahwa pria bagaimanapun juga diberikan kelebihan, tapi itu tidak ada pengaruhnya dengan ketakwaan, dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa lagi maha bijaksana di dalam semua ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Itulah kajian tafsir dan tadabbur kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan pada kita hati yang selalu berfikir, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan, dalam ibadah dan kesolehan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.